Pog Saw 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistri Fatun Fauzia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian anak usia di sekolah dasar. Anak yang berusia 6-12 tahun memiliki fisik yang lebih kuat dan mempunyai sifat individual, serta aktif dan tidak bergantung dengan orang tuanya. Contohnya seperti anak yang mulai makan makanannya sendiri. Anak usia sekolah dasar ini merupakan masa di mana terjadi perubahan yang bervariasi pada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini akan mempengaruhi pembentukan karakteristik dan kepribadian anak. Anak usia sekolah dasar ini menjadi pengalaman inti anak yang dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan teman sebaya maupun dengan orang tua. Perkembangan anak di sekolah dasar. Perkembangan adalah perubahan pola yang dimulai sejak masa konsepsi dan berlanjut sepanjang kehidupan. Perkembangan berorientasi pada proses mental, sedangkan pertumbuhan lebih berorientasi pada peningkatan ukuran dan struktural. Jika perkembangan berkaitan dengan hal yang bersifat fungsional, sedangkan pertumbuhan bersifat biologis. Misalnya, jika dalam pertumbuhan mengalami perubahan pasang surut mulai dari lahir sampai meninggal. Tetapi, jika pertumbuhan, contohnya seperti pertumbuhan tinggi badan mulai dari sejak lahir dan berhenti pada usia 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Erna Dewika dengan NIM 0501219016. Saya ingin menjelaskan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan atau pengertian, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu yang mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Adapun tahap operasional konkret antara lain yaitu 1. Konservasi. Konservasi yaitu kemampuan anak untuk memahami bahwa suatu zat atau benda atau objek tetap memiliki substansi yang sama, walaupun mengalami perubahan dan penampilan. Beberapa macam konservasi yaitu konservasi panjang, konservasi jumlah, konservasi volume, dan konservasi berat. 2. Klasifikasi. Klasifikasi yaitu kemampuan anak untuk mengklarifikasikan benda dan memahami hubungan antar benda tersebut. 3. Siriaton. Siriaton yaitu kemampuan anak untuk mengurutkan sesuai dimensi kuantitatifnya, seperti sesuai panjang dan beratnya. 4. Yaitu transitivity. Transitivity yaitu kemampuan anak memikirkan relasi gabungan secara logis. Sekian dari saya. Pemateri selanjutnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Amalia dengan nomor NIM 0501219038. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral. Perkembangan moral itu ada 3 tingkatan, teman-teman. Yang pertama tingkatan 1, yaitu penalaran moral yang prakonvensional, merupakan tingkatan rendah dari penalaran moral. Pada tingkatan ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment atau hukuman. Tingkatan yang kedua, yaitu penalaran moral yang konvensional, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua sekolah. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan ketiga. Tingkatan yang ketiga, penalaran moral yang post konvensional, individu menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan ini, lalu memutuskan berdasarkan kode moral personal. Sekian penjelasan perkembangan moral dari saya. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqrabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Batu Rizkia dengan NIM 0501219044. Saya di sini akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu karakteristik anak usia SD. Yang pertama, anak SD senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD seharusnya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Yang kedua, anak SD sering bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Menyuruh anak untuk rapi untuk jangka waktu yang lama, yang dirasa anak itu sebagai siksaan. Dan yang ketiga, anak usia SD senang bekerja kelompok. Anak SD dalam pergaulan dengan teman sebayanya, mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses bersosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada lingkungan, belajar bertanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat, mempelajari olahraga dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Yang keempat, anak SD senang melakukan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri. Sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak SD di sekolah. Yang pertama ada faktor herediter. Faktor ini dapat diartikan sebagai pewaris atau pemindahan karakteristik biologis individu yang dibawa sejak lahir yang tidak diturunkan dari pihak kedua orang tua. Kita juga dapat menyebut bahwa sifat-sifat atau ciri-ciri pada seseorang anak adalah keturunan. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi perkembangan anak. Faktor lingkungan secara garis besar dibagi menjadi faktor prenatal dan postnatal. Lingkungan postnatal secara umum dapat digolongkan menjadi lingkungan biologis, yaitu ras atau suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, penyakit kronis, fungsi metabolisme, dan hormon. Selanjutnya ada lingkungan fisik, yaitu cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, sanitasi, keadaan rumah, dan radiasi. Yang selanjutnya, lingkungan psikososial, yaitu stimulasi motivasi belajar, ganjaran atau hukuman, kelompok sebaya, stres, dan sekolah. Dan yang terakhir, lingkungan keluarga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Alfiki dengan NIM 0501219053. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak SD. Selain adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak diantaranya. Yang pertama adalah faktor sekolah, yang kedua adalah faktor keluarga, yang ketiga adalah faktor media massa. Kita mulai dari yang pertama, yaitu faktor sekolah. Sekolah merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam pengaruh berbentuk perilaku siswa. Pengaruh pembentukan perilaku siswa, baik buruknya suasana sekolah, sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru, sarana pendidikan, dan kedisiplinan dalam sekolah. Selain dari terciptanya kedisiplinan, yaitu juga dari kebiasaan belajar dan pengendalian diri pada siswa. Yang kedua adalah faktor keluarga. Sebagai lingkungan pertama dan yang utama bagi perkembangan seorang anak antara usia 4-5 tahun dianggap sebagai titik awal proses identifikasi menurut jenis kelaminnya,
sehingga peran ibu dan ayah atau orang tua pengganti seperti nenek, kakek, atau orang dewasa lainnya yang ada di sekelilingnya. Apabila proses identifikasi ini berjalan dengan lancar, maka dapat timbul proses identifikasi yang salah. Yang ketiga adalah faktor media massa. Faktor media massa pada tahun-tahun ini adalah informasi yang ditandai oleh kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi. Selain membawa kegembiraan yang menyenangkan serta wawasan yang luas, kemajuan media elektronik yang sedang melanda saat ini membuat anak atau remaja dipenuhi dengan tayangan yang tidak baik, yang dikhawatirkan akan muncul nilai kehidupan yang tidak sesuai dengan kehidupan yang ada. Selain itu juga nilai yang diserap gaya hidupnya sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.